Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Musafar dengan NIM 431201110176. Di sini saya akan presentasikan tugas UAS dari mata kuliah Green Management dengan dosen Pak Hamdan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Green Human Resource. Praktik Green Human Resource Management adalah suatu kebijakan dalam manajemen sumber daya manusia untuk mempromosikan pentingnya lingkungan dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Hal ini tentu saja membutuhkan peranan manajemen sumber daya manusia, karena manusia merupakan pilar utama untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan lingkungan. Fungsi dari MSDM yang mampu mengelola usaha dengan tujuan hijau dan mendorong agar budaya perusahaan menerapkan praktik hijau di lingkungan perusahaan. Praktik Green HRM bertujuan untuk mempromosikan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, memperkuat kelestarian lingkungan, dan akan meningkatkan komitmen karyawan untuk menjaga lingkungan. Penerapan Green Human Resource Manajemen akan menciptakan karyawan agar mengembangkan dan memelihara lingkungan hijau sehingga mereka memberikan kontribusi yang maksimal secara individu. Praktik HRM dalam menerapkan konsep ramah lingkungan dapat dilakukan melalui fungsi rekrutmen dan seleksi, yaitu dengan memasukkan unsur lingkungan pada rekrutmen yang dilakukan perusahaan, mengkomunikasikan kebijakan komitmen perusahaan tersebut kelestarian lingkungan pada saat proses rekrutmen, menginformasikan bahwa perusahaan akan merekrut calon karyawan yang memiliki kompetensi pengelolaan lingkungan. Pengembangan dan pelatihan karyawan harus mencakup masalah sosial dan lingkungan. Merancang pengembangan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan akan mendapatkan manfaat lingkungan yang optimal. Memberikan pelatihan hijau bertujuan agar karyawan mempraktikannya saat bekerja dan melibatkan karyawan dalam berbagai proses kegiatan pemecahan masalah lingkungan. Sistem penghargaan dapat dirancang dengan memberikan insentif, mendorong dan memperkuat perilaku dan praktik pro lingkungan. Di sini adalah contoh kasus dari bentuk penerapan Green HRM di PT Ratu Intan Mining. Fungsi yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Bentuk penerapannya memasukkan unsur-unsur ramah lingkungan dalam proses rekrutmen dan seleksi, menyeleksi kandidat karyawan dengan sedemikian rupa agar sesuai dengan komitmen perusahaan yang ramah lingkungan. Contoh pertanyaan yang bersifat ramah lingkungan tidak diberikan narasumber karena merupakan rahasia perusahaan. 2. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan rutin terkait dengan kompetensi ramah lingkungan dengan seminar. Melakukan pertukaran karyawan ke perusahaan tambang lainnya agar karyawan tersebut memiliki pengetahuan dan persepsi sama mengenai perilaku hijau. Melakukan pengembangan karyawan dengan mengajak untuk mengelola lingkungan pada area pasca tambang, yaitu program backlift dan regrading. Yang ketiga ada budaya organisasi. Membentuk kepribadian karyawan untuk berperilaku ramah lingkungan, yaitu dengan mengajak karyawan menghemat listrik maupun air, meminta karyawan untuk membawa botol minuman sendiri dan menjaga lingkungan di lapangan dengan menyelenggarakan kegiatan berupa reklamasi atau pemulihan lahan dan rehabilitasi atau penanaman kembali. Yang keempat ada manajemen kinerja. Memberikan fasilitas yang mendukung penerapan Green HRM di dalam ruang lingkup perusahaan, memiliki standar untuk mengevaluasi perilaku ramah lingkungan, memberikan sanksi bagi karyawan yang melanggar peraturan maupun kebijakan yang diterapkan, seperti memberikan teguran usai maupun memberikan SP atau surat peringatan. Hambatan dan tantangan
Penerapan Green HRM pada Ratu Intan Mining. Dari satu, rekrutmen dan seleksi, hambatan dan tantangannya, terbatasnya kemampuan top level manajemen. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan karyawan, hambatan dan tantangannya yaitu situasi maupun kondisi di lapangan yang selalu berubah-ubah. Yang ketiga ada budaya organisasi, kurangnya kepedulian inisiatif karyawan untuk menjaga lingkungan. Dan yang keempat ada manajemen kinerja, yaitu keterbatasan kemampuan top level manajemen dalam melakukan pengukuran kinerja berbasis green. Selanjutnya ada manfaat penerapan Green HRM di PT Ratu Intan Mining. Manfaat bagi individu: 1. Terjadinya pertumbuhan, kesejahteraan dan kesehatan karyawan. Yang kedua ada terbentuknya green culture dan green lifestyle. Selanjutnya bagi organisasi, manfaatnya yang pertama: 1. Citra perusahaan lebih baik di masyarakat. Yang kedua, menarik lebih banyak karyawan terampil dan komitmen yang sejalan dengan visi misi perusahaan. Yang ketiga ada mengurangi kerusakan lingkungan akibat proses produksi. Yang keempat ada mengurangi limbah hasil produksi dan mengurangi kos perusahaan. Yang kelima ada keberlanjutan suatu perusahaan dan penggunaan SDA dapat dirasakan dalam jangka panjang. Yang keenam ada mengalami peningkatan kinerja dan produktivitas. Yang ketujuh ada membangun green work environment. Manfaat yang ketiga bagi masyarakat yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat. Selanjutnya entrepreneurship. Entrepreneurship yaitu sebuah entrepreneurship yang mengacu pada aktivitas usaha dengan kegiatan yang memberikan manfaat dan memberikan perhatian lebih dan khusus terhadap kelestarian lingkungan. Sebuah entrepreneurship adalah sebuah enterprise atau kewirausahaan yang melakukan berbagai upaya untuk menjaga lingkungan baik air, udara maupun tanah. Seorang ekopreneur melihat lingkungan sebagai sesuatu yang harus dilestarikan dan dijaga. Sebuah ekopreneurship dapat menghasilkan pendapatan sehingga membuat kegiatannya berlanjut. Jadi ekopreneur yaitu wirausaha yang peduli terhadap masalah lingkungan dan kelestarian lingkungan. Maka dalam menjalankan kegiatan usahanya, mereka juga memperhatikan daya dukung lingkungan dan berusaha meminimalisirkan dampak dari hasil kegiatannya terhadap lingkungan. Ekopreneurship menyangkut 3 dimensi penting yaitu masyarakat, sosial, ekonomi dan ekologi atau lingkungan. Produk ekopreneur adalah solusi dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Karena terdapat beberapa produk mendaur ulang, sampah dan limbah yang termasuk lingkungan. Sampah dan limbah adalah zat kimia yang tidak mempunyai nilai guna dan memiliki kecenderungan untuk merusak segala yang di sekitarnya. Ekopreneurship adalah sebuah kewirausahaan yang melakukan berbagai upaya untuk menjaga lingkungan, baik air, tanah, dan udara. Seorang ekopreneur melihat lingkungan sebagai sesuatu yang dilestarikan dan dijaga. Dan dari kegiatan itu, ekopreneurship menghasilkan pendapatan sehingga membuat kegiatannya berlanjut. Implementasi praktik ekopreneurship. Ini adalah contohnya dari CV Bank Sampah Bersinar. CV Bank Sampah Bersinar menerapkan subkonsep eko-innovation, eko-opportunity, dan eko-komitmen pada model Kainrad sebagai ekopreneur. Pada sub eko-innovation, CV Bank Sampah Bersinar menerapkan pada konsep penjualan produk yang berbahan dari sampah bekas yang didaur ulang. Yang didaur ulang kembali dengan cara membeli sampah dari masyarakat sekitar menggunakan kantong singkong dan memanfaatkan media sosial untuk promosi dan kampanye. Pada subkonsep ekopreneur, CV Bank Sampah Bersinar
mengambil peluang berdasarkan permasalahan masyarakat tentang pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan sampah secara sembarangan serta kurangnya informasi masyarakat tentang bahwa menjaga kelestarian lingkungan. Sedangkan pada suatu konsep equipment, yaitu semangat yang tinggi pada karyawan CV Bank Sampah bersinar dalam mengembangkan produk mereka dan dalam menangani permasalahan pencemaran lingkungan dalam hal sampah, memberikan apresiasi kepada masyarakat berupa membeli sampah yang mereka kumpulkan dengan harga yang lebih tinggi serta menjalankan bisnis yang sesuai dengan aturan. Green tourism mendorong keberlanjutan melalui proses selektif dalam pengembangan program pemasaran untuk menarik wisatawan yang sadar lingkungan, menunjukkan sikap respek terhadap komponen alam, memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, dan sensitivitas budaya lokal yang dianggap sebagai model wisata yang paling banyak dalam menyelamatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi variasi kebutuhan baik sekarang maupun untuk generasi masa mendatang. Green tourism itu beragam, seperti desa wisata, argowisata, guest house green hotel, wisata alam, dan sejenisnya adalah model yang paling ideal bagi sebuah keberlanjutan pariwisata dalam menciptakan tatanan ekonomi baru. Sebagai bentuk wisata alternatif, green tourism memiliki fokus pada pertimbangan kapasitas, edukasi pelestarian sumber daya lingkungan, dan pembangunan daerah, dan kegiatan khas daerah. Sebuah destinasi layak disebut sebagai green tourism jika memiliki 4 dimensi utama, yaitu basis alam, dukungan konservasi, keberlanjutan, dan pendidikan lingkungan. Oleh karena itu, konsep green tourism merupakan bentuk pariwisata yang memiliki tampilan terbaik dalam menumpuk pengalaman belajar dan apresiasi secara berkelanjutan dalam mengelola dan meningkatkan kelestarian lingkungan alam, budaya, sosial, sumber daya destinasi, dan mempromosikan kelangsungan hidup yang lebih berkualitas di masa mendatang. Implementasi praktik green tourism. Pihak desa berperan dan memiliki kontribusi untuk lingkungan dan pantai Kelan, yaitu melakukan pengawasan dan program pertimbangan dan pengembangan agar sesuai dengan harapan dan program tersebut dalam bidang administratif dan surat menyurat untuk nantinya dapat mendukung segala kegiatan yang ada di lingkungan desa Kelan maupun pantai Kelan. Contohnya berupa bantuan dana dan pihak penguasa yang berada di lingkungan desa Kelan. Pihak desa Kelan yaitu menyebutkan peran adat dalam pengelolaan pantai Kelan. Ada 3 peran, yaitu 1. Menjaga kawasan pantai Kelan agar tetap suci secara niskala karena pantai merupakan tempat suci bagi umat Hindu. Yang kedua, menjaga tempat di mana masyarakat mencari nafkah dan menambah pendapatan serta kesejahteraan keramat desa. Yang ketiga, menjadikan pantai Kelan tetap menjadi tempat berintegrasi keramat desa adat Kelan dan menjadi tempat untuk mencari nafkah di desa adat. Yang kedua, para penguasa di pantai Kelan memiliki peran serta berkontribusi untuk mendatangkan wisatawan asing, membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokal, dan mengenalkan pantai Kelan ke wisatawan asing. Pengusaha berkontribusi untuk menjaga lingkungan pantai Kelan dan memberikan sedikitnya sumbangan ke desa adat apabila ada upacara agama dan sejenisnya. Masyarakat lokal memiliki peran dan berkontribusi ikut membantu menjaga lingkungan wisata pantai Kelan supaya tetap terlihat bersih dan nyaman untuk pengunjung. Untuk saat ini belum ada berperan dan berkontribusi khususnya di pantai Kelan. Namun beberapa kali untuk kegiatan bersih-bersih pantai dilakukan pada saat pantai Kelan dipenuhi dengan sampah-sampah yang terbawa dari laut. Selanjutnya ada Pok Darwis, kelompok sadar wisata.
berperan dalam kegiatan promosi wisata Pantai Kelan melalui media sosial seperti website, TripAdvisor, Instagram, Facebook, dan media elektronik maupun media cetak. Dengan kontribusi ini, objek wisata Pantai Kelan dapat lebih dikenal luas oleh wisatawan lokal atau asing. Sekian dari saya, Faiz Zafar. Terima kasih.